Kalau orang Ambon tuh keras. Bilangnya bahwa kalau orang India itu lebih banyak ke jorok katanya, bau hitam gitu. Orang Tionghoa itu pelit, ada beberapa yang bilang mungkin sombong dan perhitungan. Ras Jawa ya, lemah gitu, kurang tegas gitu. Kadang bisa gampang dipercaya, cuman kadang juga jadi gampang dimanfaatkan. Kalau sama cewek sebenarnya terkesan galak, cuma orang-orang mungkin orang umum menganggap orang Medan itu galak, tetapi penyayangnya itu bisa dibuktikan. Nama gue Mega, umur 23 tahun, sekarang gue karyawan swasta di salah satu startup. Ras gue Tionghoa. Halo, nama saya Agus Aji, usia 32 tahun, pekerjaan project manager di perusahaan di Jakarta, keturunan asli Jawa. Halo, perkenalkan nama aku Adilai, usia 28 tahun, posisiku sebagai desainer di salah satu media televisi di Jakarta, kemudian rasku dari suku Batak. Nama saya Fresa Pelupesis atau biasa dipanggil Fresa, usia 39. Kesibukan saat ini penata suara di salah satu televisi di Bilangan Jakarta. Ras atau kesukuan saya Ambon. Aku Anissa, usia 27 tahun. Kesibukan sekarang bekerja sebagai sekretaris di salah satu media di Jakarta. Aku ini dari ras India, Arab, dan Jawa. Ras Jawa ya, positifnya itu mungkin sopan santun, lemah lembut gitu ya. Terus mungkin juga bekerja keras gitu. Cuman ada juga stigma negatifnya mungkin karena lemah lembutnya itu kadang juga mereka sering dicap lemah gitu, kurang tegas gitu. Stigma dari orang-orang itu kasar sama keras orangnya. Galak juga enggak, pelit. Cuma ya orang Medan itu kebanyakan mereka perhitungan. Perhitungannya bukan berarti pelit, cuma lebih ke detail aja. Semua hal apapun itu pasti orang itu detailkan. Kalau sama cewek sebenarnya terkesan galak, cuma orang-orang mungkin orang umum menganggap orang Medan itu galak, tetapi penyayangnya itu bisa dibuktikan. Stigma kebanyakan dan sering di luar tuh ya, kalau orang Ambon tuh keras, kemudian selenter tuh apa ya, Bronx lah ya, kalau itu kasar, terus intonasinya gede dan juga ya kasar sih kebanyakan. Orang Tionghoa itu pelit, ada beberapa yang bilang mungkin sombong dan perhitungan. Selama ini orang itu banyak menganggap itu aku ini orang Arab. Sebenarnya aku ini dari ras India yang dicampur dengan Jawa. Tapi tidak ada unsur-unsur muka Jawanya di muka aku, jadi orang lebih banyak menganggapnya orang Arab. Tapi ternyata aku ini orang India. Bilangnya bahwa kalau orang India itu lebih banyak ke jorok katanya, bau dan hitam gitu. Pertama mungkin kalau soal pelit, orang Tionghoa itu bisa dibilang lebih ke perhitungan dan hemat. Kita kayak selalu mencoba untuk mengeluarkan uang hanya untuk yang dibutuhkan gitu. Jadi untuk hal-hal yang emang tidak dibutuhkan itu biasa kita mencoba untuk lebih hemat. Tapi mungkin emang ada beberapa oknum yang pelit dan itu lebih dikenal orang, mungkin jadi lebih kayak terstereotip seperti itu. Latar belakang daerah kita itu kan laut dan pegunungan. Pekerjaan orang-orang di situ nggak kebanyakan kayak orang kota. Bukan berarti kita nggak well educated atau enggak, tapi karena basic kita tuh laut, sebagian besar bekerjanya tuh masih bisa dibilang kasar ya. Dan kebanyakan orang Ambon tuh merantau ke banyak tempat. Kebanyakan tuh di Surabaya karena pelabuhan. Karena yang kita punya tuh cuma nyali aja dan kemauan untuk bekerja keras. Ya kalau kita nggak begitu kita nggak makan. Kalau prinsip dasarnya sih kayak gitu. Stigma kasar, galak, keras itu identik memang karena daerah Medan itu
mungkin dari kotanya juga dibentuk dari orang-orang yang keras, orang yang tanggung jawab, pekerja keras gitu ya. Jadi memang konsep yang dari kota itu bisa membentuk karakter yang itu akhirnya dinilai dari orang-orang di luar. Aku sih ke Indianya persis belum pernah, tapi kalau cerita dari keluarga, cerita dari film-film, memang di Indianya sendiri kan negaranya cukup panas ya, dan beberapa yang di-shoot adalah orang-orang yang berkulit hitam. Orang-orang yang berkulit putih itu lebih ke yang India Utara, dan kebanyakan di India yang kulit hitam itu karena negaranya crowded dan banyak penduduknya, terus kurang teratur, jadi mereka itu dibilang kayak jorok lah, terus bau dan segala macamnya itu. Kalau aku karena lama di Jakarta dan Indianya keturunan, orang sih melihatnya enggak gitu, karena udah tercampur dengan budaya di Jakarta kan gitu, udah tahu teknologi, udah tahu modernisasi, udah tahu berpenampilan, tahu dandan. Jadi bisa memperbaiki stigma itulah. Mungkin karena Jawa itu identik sama Solo, sama Jogja gitu ya. Yang di sana itu keraton gitu ya, kehidupan keraton, kehidupan ningrat gitu. Jadi stereotip lemah lembutnya, unggah-ungguhnya itu ya dari situ sih. Enggak setuju, karena tidak semuanya, bahkan artis-artis India yang kulit hitam cantik-cantik, nggak bau, nggak kotor gitu, memang kelihatannya aja karena negaranya crowded gitu dan padat. Kalau soal pelit, gue nggak setuju. Tapi kalau memang hemat dan perhitungan, ya gue setuju. Karena emang itu pun hal yang selalu diajarkan oleh orang tua. Dan gue yakin itu turun-temurun sih dari zaman mungkin kakek nenek gue ke bapak mak gue terus ke gue gitu. Setuju nggak setuju, cuman memang stereotip yang sekarang terjadi ya seperti itu gitu kan. Ya mungkin itu perspektif sih ya. Jadi mungkin orang yang melihat positifnya ya lemah lembutnya gitu. Cuman orang yang lihat sisi negatifnya ya lemahnya gitu. Kalau stigma yang tadi itu beberapa poin tadi aku setuju aja, karena memang tiap daerah itu kan beda-beda, dan Medan itu memang stigmanya seperti itu, dan memang setuju karena kan setiap orang kan setiap budaya itu kan beda-beda, kasar, terus Ambon kayak mungkin kasar omongannya itu ya mungkin iya. Cuma kalau Medan ya itu tadi dengan stigma dari orang-orang tadi pasti setuju. Wajar aja, tapi kalau ditanya setuju, nggak setuju juga, karena di samping sebenarnya tuh kita rata-rata tuh ya penyayang lemah lembut, ya kan? Walaupun kita tampangnya Mike Tyson, tapi kita artinya rinto sekali, gitu sebenarnya gitu. Cuman jangan dicolek, tapi itu standar sih maksudnya. Jadi saya kurang setuju sama itu. Toh juga harus lihat dari sisi lainnya kenapa kita begitu, dan ya kita nggak begitu juga. Jawa itu banyak banget sih setahu saya ya. Jadi banyak peribahasa dan nilai-nilai kejawaan gitu ya. Banyak banget sih yang ditanamkan. Misalnya ada alon-alon penting kelakon kayak gitu. Itu juga sebenarnya kayak mengajarkan hati-hati gitu kan. Jangan terburu-buru gitu, waspada gitu. Terus ada juga ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, dan ojo alman. Jadi jangan gampang heran, jangan gampang kaget gitu ya. Terus jangan manja gitu ya. Jadi dalam situasi apapun itu kita diajarkan untuk selalu stabil gitu loh. Enggak yang senang berlebihan, enggak yang sedih berlebihan, kayak gitu sih. Mungkin dari kecil kalau misalnya orang-orang tuh suka pengen anaknya, oke, kalau lo gede lo harus kerja nih, dapat pekerjaan A, B, C. Kalau gue itu dari kecil orang tua selalu bilang kalau bisa lo usaha sendiri. Jadi satu kalimat dari bokap gue yang gue inget, kayak lebih baik lo jadi raja kecil di perusahaan lo sendiri daripada lo kerja sama orang. Kalau yang spesifik kayak gitu sih aku enggak, karena udah sangat global ya. Jadi orang tua itu lebih ya udah lo modernisasi aja, ikutin zaman aja. Cuman kalau banyak dari yang aku dengar di luar sana, ini stigma lebih ke pernikahan ya, orang India dengan orang India lagi gitu sih. Sama kayak Arab dengan Arab lagi kayak gitu. Hal pertama tuh dari kita tuh wajib dan selalu tuh yang pertama percayakan Tuhan Yesus. Satu, kemudian kedua menyayangi orang tua. Apalagi ibu. Ibu tuh segala-galanya buat kita, hidup mati tuh ibu. Kalau papa tuh biasa, kalau laki-laki tuh biasa bagian yang kerja kerasnya untuk keluarga, membanting tulang jarang kita ketemu.
Tapi kalau ibu tuh udah hidup matinya kita gitu. Kalau value nilai yang ininya sih tanggung jawab sih gitu. Kalau ada sebuah, kalau di keluarga saya tuh diajarkannya sebrengsek-brengseknya, sebajingan-bajingan kamu, tanggung jawab. Apalagi untuk kita laki-laki ya. Mau gimananya kita, kerasnya kita seperti apa, kita mau di gimana di luar, jadi orang yang jahat sekalipun tetap tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab lah. Jangan seperti orang pengecut. Berani. Cuma satu kata berani. Sampai sekarang ini aku punya jiwa Batak. Kemanapun aku merantau, kemanapun aku tinggal, aku kayak sebatang, kalau di Medan itu batang ubi, kalau di sini batang singkong. Kalau batang singkong itu ditaruh di mana-mana bisa hidup. Itulah jiwa orang Batak. Mungkin iya, karena basicnya lawyer itu kan orangnya berani, harus maju ke depan dan ketemu sama orang-orang yang punya argumen banyak. Nah, dari situ Medan itu punya basic sebagai lawyer, kemudian orang itu langsung berbondong-bondong untuk menjadi lawyer karena punya nyali yang besar. Aku passionnya di desainer, aku seorang arsitek rumah juga rumah tangga. Yuk temenan, kalau misalnya kita udah teman kayak pasti tahu kok kalau itu semua nggak benar. Tak kenal maka tak sayang. Semua ras menurut saya ya, baik itu Jawa, baik itu Batak gitu ya, semua itu pasti ada stigma-stigma positifnya dan ada stigma negatifnya gitu ya. Tergantung dari siapa yang melihat sih sebenarnya. Di dunia ini nggak ada yang 100% positif gitu ya. Pasti ada positif dan negatifnya, dan kalau misalnya ada orang yang berstigma negatif tentang orang Jawa, ya mungkin orang yang menilai itu melihatnya dari perspektif negatifnya itu. Aku mau bilang bebas aja kalian punya stigma seperti apa terhadap banyak suku, termasuk suku Jawa, suku Medan, ras Jawa maksudnya. Itu bebas aja karena Indonesia ini berbagai budaya dan kita harus menerima itu. Anda salah. Apapun yang Anda pikir bahwa Ambon tuh keras, Ambon tuh itu ya wajar gitu. Kalau Anda sekalian tahu kita punya daerah bagaimana, terus bagaimana populasinya, gimana pendapatannya dan segala macam, bahwa stigma-stigma itu boleh saya katakan salah karena tidak semua orang Ambon seperti itu. Dan memang orang Ambon nggak seperti itu. Kita hanya berkata yang kita rasa benar, yang kita yakini benar. Kita hanya bersikap dengan apa yang kita selalu sudah ditanamkan oleh ibu orang tua kita. Terima kasih karena pernah memberikan stigma itu ke aku. Jadinya mungkin aku sekarang berkembang, dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih mendapatkan stigma itu, nggak apa-apa. Kita yang harus merubah stigma itu. Jadi stigma itu dirubah dari diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman luar sana, kita ini sama manusia, junjunglah tinggi kemanusiaan, jangan langsung mendeskripsikan orang dari stigma yang lo dapat.